This meeting is being recorded. Selamat malam, Pak Tatang dan teman-teman manajemen teknologi dan inovasi. Perkenankan, saya Robi Yuda Saputra dan Bapak Agusta Marsudi. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan hasil review paper kami terkait dengan teknologi commercialization practice in APEC economies. Nah, pada kesempatan kali ini, itu nanti akan ada 4 bahasan. Yang pertama ada Open Innovation Model, ada yang kedua adalah Innovation Ecosystem, yang ketiga adalah Intellectual Property, dan yang terakhir adalah Overview of Technology Commercialization. Nah, yang pertama adalah Open Innovation Model. Open Innovation Model ini berasal dari gagasan bahwa tidak ada entitas yang dapat melakukan semua proses research and development secara bersamaan yang diperlukan dalam pengembangan sebuah produk ataupun jasa untuk membawa produk tersebut ke dalam pasar yang baru. Jadi, untuk saat ini tuh banyak sekali perusahaan yang bekerja sama dengan lembaga penelitian dan universitas atau lembaga pendidikan lain untuk dapat melakukan sebuah proses penelitian untuk nanti endingnya dapat membuat lisensi teknologi in and out. Nah, pada tahun 2003 yang memperkenalkan Open Innovation ini adalah Profesor Henry, di mana Profesor Henry ini menjelaskan bahwa terdapat dua filosofi inti dalam Open Innovation. Yang pertama adalah perusahaan harus menggunakan pengetahuan dan teknologi eksternal untuk memperkuat inovasi mereka, dan yang kedua adalah perusahaan harus mencoba dan menciptakan nilai dari inovasi yang dikembangkan secara internal yang tidak segera dapat diterapkan dalam bisnis mereka. Nah, pada bagian yang di sebelah kiri ini menjelaskan proses in dan out pada Open Innovation Model yang diperkenalkan oleh Profesor Henry atau Chisborough. Nah, untuk selanjutnya di sini pada penjelasan sebelumnya ini menjelaskan terkait dengan basic skenario dan kombinasi atas Open Innovation Model. Ada beberapa model skenarionya. Yang pertama adalah sell or buy innovative product or service. Dalam skenario ini, perusahaan eksternal menjadi supplier atas inovasi sebuah produk atau layanan jasa. Nah, yang kedua adalah sell or buy or license technology, yaitu external developer company harus memiliki intellectual property yang kuat dan terlindung dengan baik, yang merupakan objek dari kesepakatan bersama. Biasanya kesepakatan semacam itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diselesaikan, tetapi dalam kasus yang berhasil menyebabkan periode panjang pendapatan pasif royalti untuk eksternal developer. Nah, yang ketiga, model sell or buy competence, yaitu mengacu pada kontrak research and development komersial antara organisasi eksternal, developer dengan perusahaan atau industri. Nah, model yang terakhir adalah acquisition atau spin-in, yaitu perusahaan mengakuisisi developer company dengan seluruh aset berwujud sampai dengan aset tidak berwujud. Nah, ini mulai dari intellectual property sampai dengan tim profesional yang diakuisisi. Nah, ketakutan-ketakutan apa saja yang ada dalam penerapan Open Innovation Model ini? Yang pertama adalah pencurian intellectual property, yang kedua adalah hilangnya kendali atas proses inovasi, dan yang ketiga adalah kesulitan dalam manajemen pemangku kepentingan jarak jauh, dan yang terakhir adalah berbagai pengetahuan yang tidak efisien. Nah, di Open Innovation Model ini juga mengenal istilah disruptive technology dan disruptive innovation. Disruptive teknologi ini didefinisikan sebagai teknologi baru di mana tidak ada pasar atau tanah yang diketahui saat ini. Contohnya adalah munculnya teknologi e-commerce, smartphone, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah disruptive innovation, yaitu didefinisikan sebagai produk atau layanan yang dirancang untuk sekumpulan pelanggan baru. Contohnya itu inovasi membuat online meeting, di mana kita waktu pandemi tidak diperkenankan atau terhalang oleh waktu untuk bertatap muka secara langsung. Nah, innovation ecosystem di sini didefinisikan sebagai berbagai resource dan partisipan yang besar dan beragam yang diperlukan dan berkontribusi dalam inovasi berkelanjutan pada suatu ekonomi. Nah, di sini mengenal adanya tingkat makro, di mana dari tingkat makro tersebut ada 3 unsur utama. Yang pertama adalah sektor swasta, yang kedua sektor publik, dan yang ketiga adalah pemerintah. 3 sektor ini biasa dikenal dengan triple helix, yang perlu berkolaborasi erat dalam berbagai program untuk keberhasilan sebuah inovasi dan pembangunan ekonomi. Research impact-nya itu berdampak pada 2 tingkat. Yang pertama adalah dampak penelitian pada akademik, dan yang kedua adalah dampak penelitian pada ekonomi dan sosial.
Nah, topik dampak penelitian juga memiliki ukuran dan metrik individu dan kelembagaan. Misalnya pada aspek individu atau peneliti terdapat langkah-langkah. Yang pertama adalah jumlah dan kualitas publikasi penelitian, yang kedua adalah prestis atau pemeringkatan jurnal penerbitan, yang ketiga adalah nomor kutipan yang merujuk pada publikasi peneliti, dan yang keempat adalah penghargaan. Yang selanjutnya adalah economic development, ini yaitu komersialisasi teknologi dan inovasi yang akan berdampak besar pada perkembangan ekonomi dan daya saing ekonomi secara internasional. Nah, beberapa langkah utama yang menentukan pembangunan ekonomi dan kemakmuran itu meliputi 5 unsur. Yang pertama adalah pertumbuhan produktivitas, yang kedua adalah tingkat PDB, yang ketiga akses dana, yang keempat indeks harga konsumen dan tingkat inflasi, dan yang terakhir adalah tingkat pekerjaan atau pengangguran yang ada. Untuk selanjutnya, intellectual property akan dijelaskan oleh Bapak Agusta. Monggo, Bapak. Baik, terima kasih Pak Robi. Teman-teman, saya lanjutkan tentang intellectual property. Tadi sudah dibahas tentang intellectual property. Sebenarnya apa sih IP itu? Perlindungan kekayaan intelektual ini merupakan elemen yang sangat diperlukan dalam komersialisasi teknologi, pengetahuan profesional, dan transfer teknologi atau mengontak seseorang spesialis dan pengacara paten diperlukan. Nah, ini definisi umumnya. Basic konsepnya sebenarnya mengacu pada kreasi pikiran seperti penemuan, karya seni, karya sastra, desain, simbol, gambar-gambar yang digunakan di dalam perdagangan. Tipe kunci dari IP atau untuk melindungi IP ini seperti copyright, plant breeder right, pattern, know-how, trademark, industrial design, serta trade secret. Ini adalah untuk melindungi IP, di mana agensi yang terlibat seperti WIPO, World Intellectual Property Organization, ini adalah forum global untuk layanan IP. Kemudian ada WTO, World Trade Organization, ini juga organisasi perdagangan, di mana pentingnya IP ini disorot dalam perjanjian WTO ini yang pada tahun 1986 disampaikan di pertemuan Uruguay. Nah, konversi lintas batas intellectual property memiliki dual nature atau sifat ganda karena memiliki dimensi domestik dan lintas batas. Misalnya, paten diatur oleh hukum domestik dan aturan ekonomi tertentu. Kemudian perlindungan tentang IP sendiri atau paten yang penting perlu dibuat daftar berbagai bentuk perlindungan IP. Nah, kantor komersialisasi teknologi yang disebut dengan TTO atau kantor transfer teknologi ini memiliki peran untuk menentukan apakah IP ini perlu dilindungi atau boleh dirilis begitu saja. Nah, staf TTO ini bekerja secara langsung untuk mematenkan eksternal penemuan strategi dan pengelompokan paten sebelum dipatenkan tentunya. Ada beberapa link yang kita sertakan di sana, sangat bagus linknya, bisa mendefinisikan secara detail tentang subjek bahasan ini. Nah, kantor atau lembaga ekonomi APEC untuk perlindungan IP atau komersialisasi teknologi ini mencatat ada beberapa merek dagang biasanya diajukan oleh mitra komersial seperti startup, seperti halnya paten, mereka hanya dapat diberikan setelah pendaftaran ke dalam badan domestik. Kemudian plant breeder right, ini memberikan perlindungan IP untuk varietas plant baru. Terus kemudian juga rahasia dagang, terus kemudian know-how, di situ tacit knowledge ya, biasanya tidak bisa dibukukan secara tertulis, tapi ini merupakan paten dagang. Terus aset lain, ini pengumpulan informasi, akses manusianya atau akses infrastruktur penelitian termasuk keterampilan dan peralatan yang ada. Nah, saya masuk ke teknologi commercialization. Nah, di dalam industri dan di antara industri ada beberapa hal yang bisa dijelaskan di situ. Industri dan bisnis dapat terjadi proses komersialisasi teknologi antar dan intra-organization yang terjadi sesuai kebutuhan. Misalnya ketika merger atau akuisisi antara perusahaan teknologi.
Nah, misalnya juga mereka ingin mendirikan pabrik baru di lokasi yang baru. Komersial dan wirausahawan teknologi sektor publik. Nah, ini secara komersialisasi teknologi yang berasal dari entitas yang didanai pemerintah, misalnya oleh lembaga universitas atau lembaga penelitian. Kita ngambil contoh di US ini sering terjadi komersialisasi teknologi, dicontohkan di situ pada 1912 ya, Profesor Frederick itu memprakarsai riset untuk manajemen paten di luar kampus, dan ada beberapa contoh lainnya. Bayh-Dole Act ini terjadi tahun 1980 ya. Meskipun komersialisasi teknologi Universitas AS sudah lebih awal, namun tidak terlalu efektif sampai disahkan dalam Undang-Undang Bayh-Dole yang meloloskan kepemilikan IP dari pemerintah federal ke entitas penelitian sektor publik. Nah, ini secara signifikan mempercepat kinerja komersial teknologi, baik itu kuantitas maupun kualitas. Kemudian juga ada AUTM, menyediakan seluruh peran kunci bagi anggotanya. Nah, ini sangat membantu di dalam teknologi yang berkembang. Kalau kita lihat pada grafik atau chart di slide ini ya, yang sebelah kiri di situ your riset Anda ini sangat berguna sekali, sampai kemudian ada komersial potensial pada kolom yang biru, kemudian ada pendanaan, ada partnering, sampai akhirnya di sebelah kanan ada revenue. Jadi komersial teknologi ini paling tidak kelihatan sekali ya riset to outcome-nya seperti apa. Nah, inovasi voucher, apa sih inovasi voucher? Inovasi ini insentif kecil bagi perusahaan. Nah, ini tujuannya untuk agar mereka berkembang. Tujuan program ini untuk mendorong perusahaan kecil dalam mengerjakan proses sains. Terus kemudian ada juga teknologi extension, menekankan penemuan, menaikkan nilai ekonomi dan sosial yang diperoleh jika teknologi ini ditingkatkan. McKinsey Global ini juga memperkirakan 55% peningkatan dari negara-negara maju ini berasal dari praktek yang baik. Sedangkan keuntungan itu lebih banyak didapat dari negara-negara berkembang. Nah, inovasi yang bertanggung jawab mengantisipasi implikasi etnis, hukum, dan sosial, serta lingkungan kesehatan. Nah, inovasi yang bertanggung jawab ini lebih awal dan bukan sekedar mematuhi hukum dan peraturan. Masalah yang biasanya diangkat termasuk perlindungan privasi dan keamanan dalam teknologi informasi generasi berikutnya. Praktek inovasi yang bertanggung jawab ini sangat menonjol di Eropa dan Amerika. Ada beberapa slide ada beberapa website yang disertakan, namun saya hanya memberikan contoh-contoh aja. Demikian yang bisa saya paparkan, teman-teman. Jika ada masukan, ada pertanyaan, saya persilakan. Dan saya akhiri presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.